Dikatakan oleh para ulama, ini zaman diem. Jangan banyak komentar sudah. Diem aja, biar selamat. Waluzumul buyut. Banyak diem di rumah. Berangkat kerja, pulang, diem di rumah. Berangkat sholat jamaah, pulang lagi. Berangkat Jumatan, pulang lagi. Berangkat pengajian, pulang lagi. Dah. Waluzumul buyut, biar selamat. Banyak diem di rumah. Sekarang fitnah berkeliaran. Zaman seperti ini sampai kapan? Ila antamut, sampai kon mati. Sampai panjenengan mati harus seperti ini. Biar Anda selamat nanti di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat rahimakumullah. Minggu yang kemarin, Selasa yang kemarin, kita bahas tentang faedah kelima dan keenam, yang mana Hatim Al-Assam menjelaskan bahwasanya manusia berani cakar-cakaran, caci mencaci, ngerasani satu sama lain. Itu penyebabnya satu. Apa? Hasud. Ada kalanya dia hasud di dalam harta, ada kalanya dia hasud dalam jabatan, ada kalanya dia hasud dalam ilmu. Kala ilmu, kala suke, kala jabatan. Dia hasud, maka dia berani caci mencaci, dia berani satu sama lain saling rasani. Di dalam kitab Tarikh Al-Baghdadi, juz 2122 halaman 65. Di sini ada satu orang majanin, orang gila cuma cerdik. Beliau namanya Bahlul bin Amr As-Sayrafi. Bahlul ini bukan artinya goblok, bukan. Bahlul itu nama orang min uqala'il majanin, termasuk orang gila cuma cerdik. Kalamnya, ucapannya selalu hikmah. Diceritakan Muhammad bin Ismail, beliau mengatakan begini, Ra'aitu bahlulan fi ba'dil maqabir wa qad dalla rijlaihi fi qabrin wa huwa yal'ab biturab faqultu lahu ma tasna'u hahuna faqala ujalisu aqwaman la yu'dhunani wa in ghibtu anhum la yaghtabunani. Muhammad bin Ismail, beliau menceritakan begini, aku pernah suatu saat melihat Bahlul ini, orang yang nama Bahlul ini, di dalam kuburan, di pemakaman umum. Aku lihat terus Bahlul kok sering main-main di pemakaman umum. Senengane dolen nang pekuburan. Kalau ada kuburan umum, itu biasanya Bahlul main di situ. Dihampiri oleh Muhammad ini, Muhammad bin Ismail, dilihat lagi selonjoran. Bahlul ini selonjoran sambil main-main pasir yang ada di kuburan. Dengan kakinya dibuat main-main. Dolenan pasir sampai sikile. Kemudian ditanya, mata senak hahuna, Bahlul, apa yang kamu buat di sini? Apa yang kamu kerjakan di sini? Kok senengannya panjenengan dolenan nang pekuburan sih? Kenapa? Maka dijawab, ujalisu aqwaman la yu'dzunani. Aku ini seneng di sini karena aku duduk berteman dengan satu kelompok
yang tidak pernah menyakiti aku, tidak pernah menyakiti hatiku. Wa in ghibtu anhum, kalau aku pulang dari sini, aku menjauh dari mereka yang ada di kuburan ini, la yaktabunani, mereka tidak ngerasani aku. Enak ya. Fakultu qad khalas si'ru bimarrah fahal tad'ullaha fayakshifa. Ini Bahlul, doanya mustajab. Kemudian dimintakan, Bahlul, ayo doa sama Allah Ta'ala. Minta sama Allah, soalnya biaya kehidupan zaman sekarang berat. Semua mahal, listrik naik, makanan pokok mahal. Tolong doa agar Allah mengangkat bala ini, agar Allah mengangkat cobaan yang ada di negara ini. Doa, wahai Bahlul. Dolenan neng kuburan maneng dari reken. Kemudian beliau mengatakan begini, wallahi ma'ubali, walau habbatan bidinarin. Wahai Muhammad bin Ismail, demi Allah, aku nggak ada urusan dengan yang ada di dunia ini. Walaupun 1 kilo beras regane 200.000, ndak ada urusan aku. Biarkan itu. Walaupun listrik naik, bensin naik, semuanya naik, aku biarkan. La ubali, aku ndak urusan. Innallaha alaina an na'budhu kama amarana wa inna alaihi ayyarzuqana kama wa'adana. Wahai Muhammad bin Ismail, kenapa kamu ngurusi kehidupan, ngurusi makanan pokok, beras naik, listrik naik? Kenapa? Kita ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Ini kewajiban kita. Dan kita sudah dijanjikan oleh Allah ketika kita diciptakan di dunia, Allah janji akan memberi rezeki kepada kita. Kalau kita diberi kemampuan oleh Allah, walaupun beras 1 kilo 200.000, aku iso tuku. Lalu aku bingung. Enak ya? Hebat. Namanya aja Bahlul, cuma omongannya hikmah. Omongannya ini bisa menyenangkan hati. Dari kisah ini bisa kita ambil 3 poin. Yang pertama, yang membuat sumpek kita itu ternyata gara-gara sering kumpul menungso. Kita sumpek, kita gregeten emosi, itu penyebabnya satu. Gara-gara sering kumpul dengan manusia. Yang kedua, kewajiban kita adalah ibadah. Bukan ngurusi rezeki. Rezeki itu urusan Allah. Kewajiban kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali akibatnya adalah harus ibadah. Artinya, ketika kita dilahirkan ke bumi, urusan kita adalah ibadah. Jangan mikir rezeki. Kalau Anda diciptakan oleh Allah di dunia, lahir di dunia, hidup di dunia, maka Allah janji akan memberi rezeki Anda. Tidak usah kepikiran. Yang Anda pikirkan sekarang, bagaimana ibadah Anda? Pas atau enggak? Sah atau enggak? Bagaimana akhiratnya? Itu yang kita pikirkan. Kalau rezeki sudah dijamin sama Allah, yang belum dijamin adalah surga. Kita ini masuk surga atau neraka, tidak ada jaminan. Ini yang kita perlu pikirkan. Kalau rezeki sudah dijamin, buat apa kita pikirkan? Yang ketiga, seberapa berat kehidupan yang ada di dunia ini, kalau Anda mendekatkan diri kepada Allah, semahal apapun biaya hidup, kalau Anda dekat dengan Allah, Anda akan diberi kemampuan oleh Allah. Anda akan diberi kemampuan oleh Allah. Nggak usah kepikiran. Waduh, listrik ndak maneng. Ibadahmu ya apa? Itu lo pikiran. Waduh, bensin kok ndak maneng, listrik ndak, subsidi dicabut. Biarkan sudah. Mereka pemerintah mau dengan caranya mereka, biarkan. Yang penting kita jejak lurus nang Gusti Allah, ibadah kepada Allah lempeng, Anda akan diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala. Bahlul mengatakan apa? Walaupun 1 biji regane 1 dinar, 1 kilo beras regane 200.000, ndak urusan aku. Kalau aku sudah diberi kemampuan oleh Allah, aku bisa beli. Terkadang orang itu egois ya, egois. Ada mobil, ada rumah dijual, tumbasan, beli. Mumpung murah lo ya.
Loh, kalau Anda tidak diberi kemampuan oleh Allah, walaupun murah, nggak bisa beli, Pak. Tapi sebaliknya, walaupun rumah itu mahal, Anda diberi kemampuan oleh Allah, ya bisa beli. Goblok panjenengan, biyen ndak dituku murah-murah ae. Loh, ndak dikasih kemampuan sama Allah. Sekarang walaupun mahal, aku diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu 3 poin, hati-hati ya. Yang pertama, sumpeknya kita itu karena kumpul manusia. Kurangi, diminimalisir, kurangi. Ojo kakean koncoan ambek menungso. Ini yang menyebabkan kita jauh dari Allah dan ini yang menyebabkan kita sumpek gelisah di dunia. Jagongan nang pos kamling. Podo kelu kesah kabeh. Ya pekerjaan ya. Sumpek sampean. Iki wadul lang panjenengan toko sepi. Sing iki ojek ndak ono penumpangi. Sing iki sopir kol sing macem-macem wis. Ya opo iki? Aku gagal panen. Sumpek taman sampean. Enak ya apa? Meneng di omah. Banyak diam di rumah. Ibadah sing kenceng memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada zaman sukut, waluzumul buyut, warridha bil qut ila antamut. Dikatakan oleh para ulama, ini zaman diem. Jangan banyak komentar sudah. Diem aja, biar selamat. Waluzumul buyut, banyak diem di rumah. Berangkat kerja, pulang, diem di rumah. Berangkat sholat jamaah, pulang lagi. Berangkat Jumatan, pulang lagi. Berangkat pengajian, pulang lagi. Dah. Waluzumul buyut, biar selamat. Banyak diem di rumah. Sekarang fitnah berkeliaran. Warridha bil qut. Ini zaman harus banyak ridho dengan makanan yang ada di rumah. Apapun yang ada di rumah, silahkan makan. Ojo kaken ngersulo. Jangan banyak ngersulo. Zaman sekarang ini sudah diem. Diem di rumah, omongan dijaga, kemudian ridho, rela dengan makanan yang ada di rumah. Apapun itu, kecap, tempe, syukuri. Kenapa? Sudah Pak, zaman sekarang ini golek sing halal iki soro. Sudah diem aja, minimalisir. Tempe, kecap, atau garam, tok, wis. Syukuri. Sampai kapan, Beb? Zaman seperti ini sampai kapan? Ila antamut, sampai kon mati. Sampai panjenengan mati harus seperti ini. Biar Anda selamat nanti di akhirat. Kalau Anda banyak kumpul sama manusia, Anda banyak ngomong ngalor ngidur, nambah dosa. Bahkan bisa timbul fitnah. Sampai iso geger ambek tonggo gara-gara omongan. Kepingin selamat? Jokon. Nih, lesan dijaga. Jangan banyak omong. Diam aja. Lebih baik zikir. Sholawatan, mudah kok Pak. Sholawatan mudah. Anda tidak harus punya wudhu. Anda nggak harus ngadep kiblat. Anda nggak harus ke masjid. Enggak. Walaupun Anda bekerja, wiritan iso. Cuma Anda males. Ini loh kita ini males. Anda kerja, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Niati, ya Allah, saya cari rezeki. Ini untuk nafkah anak. Saya mencari rezeki yang halal. Ketika bekerja, wiritan, lesane wiritan. Aja ngrasani wong, ndak barokah kerjaan. Sholawatan kan gampang. Sampean gojek, sampean sopir, sholawatan aja dangdutan. Wis nyopir soro, penumpang titik, disetel koplo, yo ndase kopior sampean. Ngelu tambah. Setel sholawatan, setel ngaji Quran, nikmat adem atine panjenengan. Paham ya? 6. Kita lanjut faedah yang keberapa ini? Yang ketujuh ya. Faedah yang ketujuh, al-faidatu sabi'ah. Faedah yang ketujuh, anni ra'aitu kulla ahadin yas'a bijiddin wa yajtahidu bimubalaghatin li talabil qut wal ma'ash bihaisu yaqau bihi fi syubhatin wa haram. Wahai guruku, ini faedah yang ketujuh yang aku dapatkan dari engkau, wahai guruku. Aku melihat manusia itu yas'a bijiddin. Mereka berusaha dengan sungguh-sungguh. Banting tulang setengah mati, wahai guruku. Untuk apa? Litolabil qut. Untuk cari makanan pokok. Wal ma'as. Untuk mencari kehidupan.
Sampai-sampai bihaisu yaqau bihi fi syubhatin wa haram. Sampai-sampai mereka manusia saking semangatnya untuk mencari harta, mereka nggak takut haram, nggak takut digesak kabeh wis. Sing penting antuk duit, yang penting dapat uang, yang penting kaya, yang penting bangun rumah, yang penting beli mobil, yang penting terus. Nggak ada urusan dengan halal haram. Mereka nggak takut, wahai guruku. Padahal halalnya dunia itu dihisab. Halaluha hisab, wa haramuha adab. Halalnya rezeki Anda di dunia itu bakal dihisab oleh Allah. Kalau Anda dapat dari haram, itu bakal mendapat siksa. Laku aneh menungso ini, katanya beliau Hatim Al-Asom. Padahal sudah dijamin sama Allah Ta'ala rebutan. Sudah dijamin sama Allah Ta'ala bingung uripe. Sampai-sampai gesak ngalor ngidul. Uang riba nggak takut, uang bank nggak takut, rentenir masuk. Semua masuk. Wa yudhillu nafsahu. Sampai-sampai mereka berani menjatuhkan harga dirinya, wa yunkisu qadrahu, mengurangi harga dirinya. Mereka berani untuk mendapatkan yang haram. Panjenengan, atine panjenengan ndak iso digoroi. Panjenengan kate nyele duit rentenir, atine panjenengan pasti gelisah. Pasti itu. Sumpah. Hati itu nggak bisa dibohongi. Cuma gara-gara nafsu, mereka berani menghinakan harga dirinya. Dia mau masuk ke rentenir, nyele duit nang rentenir, pinjam uang ke bank, walaupun bunganya besar, dia malu. Aslinya malu. Cuma gara-gara nafsu, dia berani menjatuhkan harga diri. Berani dia. Fata'ammaltu fi qaulihi ta'ala. Aku renungkan firman Allah Ta'ala, wahai guruku, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada min dabbatin, hewan yang melata, fil ardi, di muka bumi, illa 'alallahi rizquha, kecuali 'alallah ai minallahi rizquha, kecuali rezekinya dari Allah. Kita ini, Pak, kita hidup di dunia sebelum Anda lahir, itu rezeki sudah dicatat sama Allah. Gak usah bingung. Rezeki itu sudah dicatat. Artinya, la yankus wala yazid. Rezeki itu tidak bisa berkurang gara-gara panjenengan males. Rezeki tidak bisa bertambah gara-gara sampean semangat. Gak bisa. Rezeki itu urusannya Allah. Bukan urusannya kita. Bukan berarti kalau panjenengan semangat kerja pasti soge. Tidak tentu. Bukan penyebab itu. Rezeki urusannya Allah. Sudah dicatat sama Allah. Kalau seumpama kerja keras itu menyebabkan orang kaya raya, semangat dalam bekerja, banting tulang siang dan malam itu menyebabkan orang kaya raya, seharusnya yang kaya itu tukang bangunan. Nggih. Kenapa? Capek, Pak. Capek. Berangkat pagi, nguli, siang kepanasan, hujan kehujanan. Antum piro? Berapa? Dapatnya berapa? Paling mentok 1.000. Direktur yang ada di kantor, AC, dasian, wangi, tanda tangan miliaran. Loh, ini satu bukti bahwasanya rezeki itu bukan tergantung kerja keras, bukan. Rezeki itu urusannya Allah. Ada yang ditakdir kaya, ya kaya, walaupun tidak kerja. Ada yang ditakdir melarat, walaupun kerja keras. Itu sudah urusannya Allah, bukan urusan kita, Pak. Karena itu, kita fokusnya adalah ibadah. Loh, Beb. Lek kayak ngono, tak kerja, Beb ya. Nah, ini wong males iki. Ini orang males, bukan begitu. Ahlus sunnah wal jamaah itu mengajarkan kita, akidah Ahlus sunnah wal jamaah mengajarkan kita untuk ikhtiar. Ikhtiar itu berusaha. Padahal rezeki sudah dijamin sama Allah. Cuma bentuk kita peduli kepada Allah, bentuk kita menghamba kepada Allah, kita butuh kepada Allah, maka kita wujudkan dengan bekerja. Paham ya? Rezeki itu urusannya Allah, sudah dijamin sama Allah.
kita bekerja ini sebagai wujud bahwasanya kita ini perlu dengan Allah. Kita sangat menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Anda menggantungkan kehidupan dengan pekerjaan. Salah. Lek aku ndak kerja, mangan opo? Loh. Lah mulai biyen sampean cilik lahir, ndak iso golek rezeki kok iso gede sampean. Siapa yang nggak rezeki? Allah. Tuh lihat anak kecil-kecil, anak bayi-bayi itu. Iya, baru lahir, saking tawakalnya kepada Allah, saking dia yakin bahwasanya rezeki ditanggung sama Allah, makannya enak-enak, bergizi ya. Ngombene susu, mangan buah, enak-enak. Nanti kepingin es, kari nangis dok. Pak es, oh nggih. Iya. Kenapa? Saking tawakalnya. Tumbuh dewasa, duwe akal, tambah ragu nang Gusti Allah. Yang dulunya enak minum susu, gara-gara panjenengan main akal, lupa dengan jaminan Allah, ngombe sanyo sampean. Berubah sekarang. Iya. Ini kita semua dulu kan kecil. Kecilnya panjenengan ngombe apa? Ngombe susu. Nikmat. Dimanja kita. Oh, kelambi bentahun ganti. Iya. Riyoyo ganti. Engkau nangis titik di tukono pelembungan, nangis titik di tukono es. Kenapa? Tawakal kepada Allah. Ngerengek titik antuk. Tumbuh dewasa, duwe akal, ninggalan sembahyang. Menjauh dari Allah. Banyak maksiat, ragu dengan jaminan Allah. Akhirnya ya kayak ngene iki wis. Soro wibe. Soro. Ngombe ini banyu sanyo. Ganti kelambi 10 tahun pingsan. Iku pun ana sing ngekeki. Ndak iso tuku dhewe. Iya. Kenapa? Berubah, Pak. Keyakinan kita kepada Allah berubah. Akhirnya susah sendiri kita. Karena itu balik nang Allah. Balik lagi. Yakin sama Allah. Ya Allah, kulo yakin tentang panjenengan bahwasanya rezeki telah dijamin. Kalau Anda sudah dekat dengan Allah, ibadah Anda laksanakan, sholat 5 waktu Anda kerjakan, kemudian tengah malam Anda bangun, ngerengek di ae. Nangis senang Gusti Allah. Ngerengek, ya Allah. Kepingin aku tuku mobil ya Allah. Dikei ya Gusti Allah. Cuma panjenengan enggak tahu ngerengek nang Gusti Allah ya. Enggak pernah nangis sama Allah. Anda nangisnya sama tetangga. Anda nangisnya sama orang yang punya jabatan. Ngajukan proposalnya keliru. Coba ajukan proposal nang Allah Ta'ala. Ajukan nang Gusti Allah. Ya Allah. Aku kepingin ya Allah. Anakku soleh-solehah ya Allah. Rezeki halal ya Allah. Panjang umur, sehat walafiat. Nangis. Kaya arek cilik mang. Anak kecil. Nangis titik. Dikei ambek wong tuwa. Kenapa? Cinta orang tuanya. Begitu juga kita sama Allah. Ketika Allah cinta kepada kita. Nangis so titik ae nang Gusti Allah. Nangis. Ya Allah, ya Allah, wah seneng Gusti Allah. Dimanja Anda, dimanja sama Allah. Kita menjauh dari Allah. Akhirnya jerat-jerite kula panjenengan direken. Duwe haram mlebu kabeh. Ndak ngerti hal haram. Salat seminggu pingsan ngenteni Jumatan. Kemudian Anda seret rezeki. Gusti Allah ndak adil. Ya njode kompres ndak sih. Anda yang salah. Karena itu, hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan pengajian ini menambah semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua berkat sholawat kepada Nabi Muhammad, rezekinya dilancarkan oleh Allah taala. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat fi taatillah. Kalau di akhiri umur mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.